supervisi oleh tim yang dibentuk oleh Wakil, sedangkan tenaga pendidikan supervisi oleh koordinator TU. Selanjutnya ini adalah kepala sekolah memfasilitasi siswa yang memiliki prestasi di bidang lomba. Nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah yang sebelah kanan itu adalah siswa kita mengikuti kegiatan OSN di tingkat nasional di Jakarta, yaitu ini adalah Anggar. Jadi ada siswa kita yang sudah memiliki prestasi Anggar dan dia mengikuti. Kemudian ini adalah kegiatan Porwilnya, kegiatan pekan olahraga wilayah yang dilakukan di sana itu adalah di daerah Bogor. Sementara yang grand final ini adalah ketika kita melakukan kegiatan kerjasama dengan Yamaha melakukan ekspos kegiatan sekolah Yamaha-nya, dan ada anak kita yang masuk grand final, yaitu yang di tengah-tengah itu Pak Aldo. Ini adalah kegiatan yang bersifat akademik, uji kemampuan siswa kita di bidang akademiknya dan uji kemampuan siswa kita di bidang lingkungannya, sehingga masuklah anak kita untuk regional Sumatera, anak kita yang terpilih menjadi utusan untuk melawan tingkat nasional, dan akhirnya anak kita dapat juara 4. Kemudian ini adalah siswa kita di Eskul Paskas Pak. Jadi pada acara HUT RI kemarin ada 2 siswa kita yang menjadi pasukan pengibar bendera. Yang laki-laki di tengah itu adalah anak kita Anggi ya, di kelas 11 MIPA 2. Kemudian yang satu lagi perempuan. Nah, Anggi ini di gubernuran yang kemarin Pak. Kalau yang perempuannya di Wali Kota Padang. Nah, sementara yang di sebelah itu adalah ketika anak kita ada anak yang kelas E5 ya. E5 dia atlet tinju. Jadi atlet tinju karena dia masuk ke sekolahnya melalui prestasi tinjunya, sehingga ketika kemarin dipanggil dia untuk kejuaraan Porwil di Medan. Nah, dia mendapat juara 1. Kemudian ini adalah lomba prestasi akademik dan non akademik. Nah, Bapak dan Ibu, ini ketika menerima rapor kemarin kita melakukan kegiatan pengumuman prestasi akademik dan non akademik di tengah semester. Jadi ada anak kita yang berprestasi yang memang kita support selalu agar mereka selalu mengembangkan prestasinya. Nah, ini adalah foto pengembangan karakter, di mana di saat di awal tahun kemarin kepala sekolah kita meminta agar setiap kelas itu bersih, sehingga ada program bersih, program biota kelasnya masing-masing, sehingga kelas itu diserahkan pada kelasnya bersama wali kelas untuk menjadi pionir pembersihan kelas, sehingga di saat kita melakukan kegiatan pembersihan itu lalu dinilai, lalu diberikan reward oleh sekolah, dan reward itu juga dikembalikan kepada siswa. Terserah mereka mau mengembalikan ke kelasnya atau mereka mau pergi berjalan-jalan. Nah, kemarin yang juara itu adalah anak IPS 1, 11 IPS 1, sehingga mereka pergi jalan-jalan. Itu disupport oleh sekolah, karena memang itu adalah sebuah support sistem yang diberikan kepada mereka agar mereka bisa mengembangkan kreativitas. Nah, ini adalah expo dari eskul kami, di mana eskul yang di ujung itu adalah voli dan renang, yang di tengah yang gambarnya ini adalah eskul marching band. Nah, yang di ujungnya adalah rohis, kemudian di ujung sana adalah Olimpiade Desain, seni tari, kemudian tahfiz. Nah, untuk tahfiz ini Bapak dan Ibu, kami menggunakan kegiatan setiap Jumat itu kita kultum. Nah, di saat kultum itu kita bagi Pak. Jadi sebahagiannya di satu kelas atau satu angkatan di Musala, misalnya kelas 12-nya di Musala, berarti kelas E dan kelas 11-nya melakukan kegiatan tahfiz di kelas masing-masing yang dipimpin oleh guru yang mengajar pagi. Dan itu di store-nya setiap mereka ada agenda tahfiznya. Di samping tahfiz yang secara reguler, juga ada eskul tahfiz yang dipimpin oleh Bu Rahma. Kemudian ini adalah program tadarus yang memang senantiasa dilakukan oleh SMA 8. Tadarus ini sebenarnya setiap pagi kita ada literasi itu ada literasi baca Al-Quran, ada literasinya membaca buku, ada juga literasinya untuk mendengarkan audio. Nah, artinya setiap pagi itu memang kita perkuat mereka dengan literasi,
Dan untuk bersama-sama memang kita lakukan 1 kali dalam 1 semester kita membaca Al-Quran bersama, lalu nanti kita khatamkan. Kemudian ini adalah lomba kelas adiwata seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini contoh-contoh Bapak dan Ibu, itu adalah adiwata di kelas masing-masing. Lanjut, nah ini support dari sekolah. Jadi mereka kita berikan sebagai penyemangat mereka 5 pot bunga untuk di kelas mereka masing-masing. Tapi nanti untuk melengkapi kelas yang bertanggung jawab bagaimana keindahan kelas itu dilaksanakan. Ini adalah di saat Ramadan kemarin, kita di samping ada Islamic kompetisi, kita melakukan bazar. Kemudian kita memberikan paket sembako kepada masyarakat yang ada di lingkungan SMA 8. Jadi ada kompetisinya, ada bazarnya, juga kita berikan paket sembako. Paket sembako ini diambilkan dari zakat guru yang ada di sekolah dan juga pengumpulan zakat dari orang tua siswa. Ini adalah kegiatan kita dengan kelompok organisasi mata Kota Padang, di mana di saat Hari Mata Sedunia mereka memusatkan kegiatannya di SMA 8 dengan pembagian kacamata gratis yang dihadiri oleh Ibu Gubernur. Kemudian ada peningkatan sarana. Peningkatan sarana ini Bapak dan Ibu diawali dari WC-nya musala. Karena dulu WC musalanya memang belum dikeramik dan kesannya ketika kita ke sana agak cukup kotor. Lalu sekarang sudah diberikan keramik, sudah dibersihkan semuanya dan alhamdulillah WC itu sudah sangat representatif sekali. Kemudian di samping WC ini juga Waka Sarana bersama kepala sekolah membuat beberapa gazebo untuk penguatan literasi. Jadi gazebo, ada gazebo Hamka, ada gazebo yang di Dunia Putri itu Rahma El Indonesia ya. Jadi ada Rahma El Indonesia, kemudian ada gazebo Tamrin yang di ujung. Nah, ada 3 gazebo, kemudian yang di tengah-tengah itu Deta Minang juga adalah sebuah tempat untuk penguatan kreativitas siswa, baik seni, budaya maupun kreativitas lainnya. Maka dibikinlah Deta Minang yang nanti Deta Minang ini akan muncul sebuah tempat bagaimana siswa bisa menampilkan kreativitasnya. Deta Minang ini adalah dari alumni, Bu. Itu semuanya murni dari alumni, sumbangan alumni. Jadi dari awal sampai sekarang itu adalah sumbangan alumni. Jadi artinya sekolah sudah menjalin komunikasi dengan alumni begitu intens sehingga mereka mewujudkan apa yang diinginkan oleh sekolah. Kemudian ini perbaikan. Nah, dulu adalah ini kalau Bapak Bu Neng dulu kemari masih yang lama dan muncul ini yang baru. Ya, jadi hari ini yang kita tempat ini adalah perbaikan yang terbaru di SMA Negeri 8 Padang. Nah, ini juga sarana kursinya, kursi yang lama kita pindahkan ke ruang guru. Karena di ruang guru juga kursinya perlu kita perbaiki, maka kursi ini adalah komite juga malu ketika ada tamunya yang besar, maka komite berinisiatif untuk bagaimana mencarikan sarana yang baik di ruang kepala sekolah. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti mungkin lebih lanjut dan jelasnya di kelompok masing-masing, nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya, bisa melihat datanya, dokumennya, dan kalau ada yang kurang tentu itu datang dari saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu lihat nanti sesuai dengan ekspektasinya Bu Neng sebagai pengawas pembina kami, karena ekspektasi Bu Neng untuk kami itu memang luar biasa. Bagaimana Bu Neng bisa memotivasi kami selama ini agar kami bisa berbuat lebih baik walaupun kami berada di pinggiran kota, Bu. Sehingga kami memiliki motivasi tersendiri agar sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa ke depannya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Samsul Rizal, Eshum. Acara selanjutnya pemeriksaan dokumen, namun akan saya tutup dulu. Dengan berakhirnya presentasi tadi, maka acara formal kita tutup. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.